Puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Haleluya. Pada hari Minggu ini kita siap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu lewat ibadah raya kita. Maka dari itu sebelum kita masuk ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Maka dari itu mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh tiba di rumah Tuhan. Tidak kurang suatu apapun, berkumpul bersama-sama jemaat Tuhan. Saya mengundang teman-teman semua dan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Salam kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk bersorak-sorai memuji Tuhan, mari angkat tangannya. Mari angkat tangannya. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Nyatakan pujian dengan sungguh bagi Dia. Amin. Tak terbayangkan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
kita akan masuk ke dalam doa 10 malam kita akan menanti-nantikan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Mari sambut minggu ini bahwa Roh Kudus tercurah di tempat kita hari ini. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Kita mau menyala-nyala. Biarlah Roh yang menyala-nyala atas kita. Mari undang Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan tak pembebasan, bebas kita belenggu dosa, belenggu dosa mari katakan, mari bersorak. Anggur di umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru umatnya. Mari katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Yes, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari nyatakan kalau hari ini adalah harinya Tuhan. Saat pembebasan, belenggu dosa kita dipatahkan Tuhan. Mari bersorak bagi Dia, katakan anggur baru tercurah. Kopi kita, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita mengundang hadirat Tuhan di dalam kita. Sekali lagi kita mau mengundang Roh Kudus. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan kita. Mari Roh Kudus hadir di sini. Penuhi kami Bapa dengan kuasa Maha Tinggi. Mari kami naikkan pujian ini. Roh Kudus
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa penyerahan kita. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup, penuhi hidup kami Tuhan. Di altar-Mu hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Amin. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang. Di akhir pujian ini, saya mengundang Bapak Sintua Parhusip akan membawa kita di dalam doa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari berserah penuh Tuhan. Oh, Kau ambil seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Bapa. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku, jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari buka hatimu, katakan buka untuk jamahan-Mu. Mari berserah penuh di hadirat-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Lebih sungguh katakan, ku buka hati. Kami membuka hati kami Tuhan. Mari jamah kami Bapa. Berserah penuh di hadirat. Mari ambil alih Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku. Oh, di altar-Mu. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari kaum ibu, kaum pemuda dan juga kaum bapak. Kita mau saksikan pujian ini dan kita sambut dengan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, mari lihat kebaikan Tuhan.
untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
semua yang bernafas memuji memuliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Bermasmurlah dengan nyanyian syukur, bermakmurlah bagi Allah dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji-pujian yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya saya akan membuka ruang kesaksian bagi jemaat. Kita akan menyaksikan kesaksian dari jemaat-jemaat Tuhan. Mari saksikan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Kita sambut dengan pujian bagi Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Amin. Tuhan memanggil engkau. Mari kita dengarkan suara nafiri daripada Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari guru penjuru bumi datang untuk
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita saya mengundang petugas persembahan untuk dapat mengambil bagian. Kita mau sambut dengan pujian bahwa tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sedari tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan, kita berdiam diri. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan dengarkan firman dari hambanya Bapak Guru kita, Guru Prince Ananda Sihombing. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kita mau ingat kasih-Nya. Mari siapkan hatimu, kosongkan hatimu untuk dipenuhi oleh firman kita pada pagi hari ini. Oh, begitu besarkah Tuhan. Mari ingat kasih-Nya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu
aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang penuh, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya, ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan kembali duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang boleh Dia berikan kepada kita. Dan waktu detik-detik kita akan sampai kepada masa-masa pencurahan Roh Kudus. Karena memang sejatinya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus itu sudah hadir di dunia ini. Dikirimkan oleh Tuhan menjadi penolong, menjadi pelindung, menjadi penyeimbang. Dan kita percaya Bapak Ibu, sebetulnya bukan hanya 10 malam ini saja Roh Kudus itu bisa hinggap pada kita. Tapi momen-momen seperti inilah yang akan mengingatkan kita bagaimana jemaat mula-mula pada saat itu menerima pengurapan Roh Kudus. Dan ini akan cukup membuat kita bersemangat semestinya Bapak Ibu. Supaya kita percaya saat Roh Kudus hinggap di dalam kita, maka di situ ada keberkenanan Tuhan. Sama-sama kita mau memahami bahwa Roh Kudus itu hanya tinggal di tubuh yang layak. Hanya tinggal di tubuh yang menjaga kekudusannya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Mungkin hari-hari yang kita lewati banyak dosa dan pelanggaran dan sebagaimana mestinya. Tapi di momen-momen 10 malam ini di situ kita melakukan pertobatan. Sehingga Roh Kudus itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua adalah orang berdosa. Sehingga kalau tadi Bapak Sintua kesaksian dan sekaligus menyampaikan ibadah pencurahan Roh Kudus ini, beliau sampaikan bahwa ada pergumulan doa yang dijawab saat doa 10 malam. Tapi kalau kita mencoba membedah ini Bapak Ibu, sebenarnya kenapa doa 10 malam itu saat pencurahan Roh Kudus sering sekali dan banyak doa-doa dan pergumulan itu bisa dijawab? Apakah karena momen doa 10 malam? Lalu doa 10 malam kita berdoa jadi menangis? Di saat yang sama, disitulah Tuhan mau menjawab doa kita. Cek 1, 2. Doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa punya mic yang tidak mati-mati lagi. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa doa 10 malam itu banyak doa yang dijawab oleh Tuhan? Tadi, apakah karena kita biasanya doanya begini, lalu doa 10 malam kita menangis, maka Tuhan mendengar setiap tetesan air mata, sehingga kuasa doa saat 10 malam itu menjadi doa yang lebih mujarab begitu. Apakah seperti itu? Tapi sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, kenapa Tuhan menjawab? Karena Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam kita. Saat kita minta benar-benar kepada Tuhan, jadi kita jangan sampai salah paham Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Saat kita melakukan doa 10 malam, kita jangan menangis karena kesulitan kita Bapak Ibu. Saya mau ingatkan kembali kepada kita semua. Jangan kita menangis karena kesusahan kita.
Jangan kita menangis karena kedukaan kita. Doa 10 malam itu kita menangis karena kita rindu Roh Kudus. Kalau kita menangis karena kesulitan kita, maka Tuhan tidak akan jawab. Kita harus menangis, Tuhan saya rindu, saya mau diurapi Roh Kudus. Saya mau dihinggapi oleh Roh Kudus. Nah, kenapa doa-doa dan pergumulan itu pada akhirnya bisa terjawab? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa Roh Kuduslah yang akan bersaksi kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa kita adalah anak-anaknya. Bukan kita yang bersaksi kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa saat pencurahan Roh Kudus banyak doa dan pergumulan yang terjawab. Kita harus pahami Bapak Ibu, jangan sampai kita salah kaprah terhadap tangisan yang kita lakukan saat doa 10 malam. Menangislah untuk Roh Kudus, menangislah kita merindukan Roh Kudus. Kalau kita menangis karena kesusahan kita, gak perlu di malam pencurahan Roh Kudus. Kita itu menangis karena Tuhan saya rindu diurapi Roh Kudus. Sama seperti Raja Salomo. Apa yang dia minta? Kebijaksanaan. Dia minta roh daripada Tuhan untuk memberikan dia kebijaksanaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Dia gak minta kekayaan, dia gak minta apa dan sebagainya. Dia hanya minta kebijaksanaan. Dan itu turunnya dari siapa? Dari Roh Kudus. Sehingga kembali saya mengundang supaya kita bisa setia selama 10 malam, mudah-mudahan tidak bolong Bapak Ibu. Saya tahu akan berat, ada yang bekerja jauh, mungkin ada yang kosannya jauh ya, ada yang rumahnya jauh. Tapi percayalah, semuanya akan kita tuai dengan sorak-sorai, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pengendalian diri. Bagaimana kita harus mengendalikan diri dari segala kondisi yang ada. Karena ya Tuhan bilang ya kendalikan dirimu. Dalam hal yang singkat, konteks yang lain Tuhan katakan, firman Tuhan sampaikan bahwa kamu harus tenang supaya kamu dapat berdoa. Kamu harus tenang supaya kamu bisa bijak. Kamu harus tenang. Pentingnya pengendalian diri. Pengendalian diri ini adalah salah satu dari buah-buah roh. Sedikit sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, izinkan saya bersaksi Bapak Ibu. Besok saya beserta dengan istri akan ke Pekanbaru menghampiri Bapak Mertua saya. Kemungkinan sekitar 2 minggu sampai sebulan atau bahkan lebih. Dan itu jadi kita tidak bisa bersama-sama melakukan doa pencurahan Roh Kudus pada 10 malam. Tapi tetaplah bersuka cita Bapak Ibu, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengajak. Haleluya. Dan juga mohon dukungan doanya, kesaksian terkait pekerjaan saya yang nyangkut dan yang akan saya kerjakan semuanya bisa disertai Tuhan. Karena kemarin saya datang ke sebuah mall dan ada proyeksi pekerjaan sedikit. Mudah-mudahan Tuhan bisa membukakan pekerjaan-pekerjaan lain dari pekerjaan yang kecil ini. Itulah kesaksian saya, mohon dukungan dalam doa dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita buka di Amsal 25 ayat 28. Inilah yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang gak bisa mengendalikan diri kita Bapak Ibu. Kita akan menjadi pribadi yang rapuh. Kita akan menjadi pribadi yang gampang berubah. Tidak punya pendirian. Dan tidak cocok dekat dengan siapapun. Sama-sama kita bacakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bagaikan. Amsal 25 ayat 28, ya. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saat ini saya mau tanya, jawab dalam hati ya, masing-masing. Apakah punya kesedihan? Apakah punya akar pahit? Apakah punya kemarahan?
Apakah punya ambisi yang terlalu berlebihan? Firman Tuhan katakan segala sesuatunya baik. Amin. Tapi tidak dengan yang berlebihan. Kita punya ambisi itu baik Bapak Ibu. Tapi kalau ambisius itu jadi nggak baik. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapaikan tujuan itu. Mungkin kita melukai teman kita, mungkin kita melukai keluarga kita. Yang penting kita sampai pada tujuan itu. Ambisius, ambisi yang berlebihan. Itu akan melukai orang. Apakah kalau kita dalam kesedihan, kita terus meratap-ratapi kesedihan itu. Sehingga Tuhan bilang, Tuhan aja Bapak Ibu. Jangan kan sedih, marah. Tuhan Yesus itu marah waktu itu. Kenapa? Karena dia merasa rumah Tuhan itu dinodai dengan orang yang berjualan. Apakah berjualan yang dimaksud dengan berjualan yang kita pahami itu sama? Tidak. Saat itu rohaniawan di sana menggunakan pertobatan sebagai nilai tukar uang. Jadi jangan sampai kita salah paham ya Bapak Ibu. Misalnya ada pemuda cari dana gitu ya. Wah gak boleh jadi tempat jualan gitu ya. Bukan kayak gitu. Tuhan Yesus itu marah saat itu karena apa? Karena mereka menjual pertobatan dengan uang. Padahal pertobatan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Nah poinnya adalah Yesus pun bisa marah. Bapak Ibu bisa marah? Bisa. Tapi jangan berlebihan. Kenapa? Marah yang berlebihan itu akan melukai orang lain dan melukai diri sendiri. Itulah pentingnya pengendalian diri. Begitu juga dengan sedih. Kalau kita sedih, jangan berlebihan. Sedih itu nggak apa-apa. Mengandungi, kalau kata orang Batak, ya kan? Sedih. Kenapa? Bangsa Israel pun berkabung. Bersedih mereka. Tapi mereka punya waktu yang ditetapkan. Justru mereka membuat waktu berkabung. Mereka menyiapkan waktunya untuk bersedih. Jadi jangan ganggu ya. Kami sedang berkabung. Kasih waktu. Setelah masa berkabung itu berakhir, apa yang mereka lakukan? Mereka melanjutkan aktivitas mereka dengan baik. Kalau Bapak Ibu bersedih saat ini dan berlarut-larut dalam kesedihan itu akan membuat kita jatuh. Jangan biarkan kesedihan yang berlarut-larut itu membuat kita menjadi pribadi yang gak produktif. Lalu saat kita gak produktif kita salahkan Tuhan. Tuhan kenapa saya gak diberkati? Bukan, kamu yang tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Terlalu tidak bisa mengendalikan diri. Jadi selama kita bisa mengendalikan diri itu kita bisa menjauhkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi Bapak Ibu. Saya waktu itu pernah di proyek begitu ya. Saya di lokasi proyek tiba-tiba ada chief engineeringnya, manager engineeringnya. Dia katakan saya pembohong gitu ya. Berkali-kali dia katakan saya pembohong. Padahal dalam RAB dan kenyataannya saya sampaikan dan saya pasang. Dia yang tidak lihat. Dia katakan saya pembohong. Sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya saya tidak bisa mengendalikan diri saya Bapak Ibu. Saya marah dan jiwa lapangan saya keluarlah. Ada tangga di situ aluminium saya pukul bengkok ya kan. Bapak kalau ngomong yang benar saya bilang. Dalam hati kecil saya mungkin kayak wah saya meluapkan amarah saya. Tapi saya nggak sadar bahwa ada asisten dari GM saat itu menyaksikan itu. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan tapi di situ saya menyesal. Saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Padahal itu adalah lingkungan pekerjaan. Jadi kita bisa menghindari hal-hal yang buruk kalau kita bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan jangan seperti kota yang roboh. Kita harus seperti kota yang kokoh. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya kota yang kalau kota temboknya roboh artinya apa? Gak punya pelindung ya kan Bapak Ibu. Gak punya privasi. Sehingga dengan mudah orang mengetahui kelemahan kita. Dengan mudah orang menjustifikasi kita. Kenapa? Dia mah memang begitu. Pemarah orangnya. Gak bisa dikontrol emosinya.
Ah dia mah emang kayak gitu, remeng. Apa aja pokoknya sama dia disebarin ke orang-orang. Sehingga itu adalah kota yang roboh. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengendalikan diri, kita punya ruang privasi bagi diri kita. Kita bisa melindungi diri kita. Kalau temboknya kokoh, berarti kita bisa dilindungi. Dan kalau sudah bisa dilindungi, kita bisa fokus untuk membangun kehidupan kita. Puji Tuhan. Bayangkan ada sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh Bapak Ibu. Kalau sudah dilindungi dengan tembok-tembok yang kokoh, mereka bisa fokus untuk beternak, bertani. Mereka nggak worry lagi apakah nanti ada yang nyerang. Apakah ada lawan yang akan menjarah kami dan sebagainya. Enggak. Karena mereka punya tembok yang kokoh, tinggi dan besar. Itulah pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Salah satunya adalah Simson. Bapak Ibu tahu Simson? Samson, anak Betawi. Samson itu, Samson orang Indonesia ya kan. Kalau firman Tuhan itu Simson. Simson itu kalahnya saat apa Bapak Ibu? Saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Firman Tuhan mencatat dia satu orang itu bisa merobohkan ratusan prajurit Bapak Ibu. Bagaimana bisa? Gak masuk akal kan? Kita manusia bapak-bapak mungkin yang kita bekerjanya di lapangan 1 lawan 3 aja mungkin kita kabur ya kan Pak? Ada orang menyerang kita 1, 2 orang, 3 orang udah kabur kita. Gak mungkin lah. Tapi Simson itu bisa mengalahkan ratusan orang. Namun dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia angkuh sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Sampai akhirnya dia gak bisa menjaga apa yang Tuhan mandatkan kepada dia. Tuhan sampaikan bahwa jangan potong rambut. Delilah berkali-kali bilang, kenapa kamu bisa kuat? Katanya. Ya itulah katanya. Gagal. Kan Alkitab mencatat. Awalnya dia kuat, tidak memberitahukan apa yang sebenarnya kelemahan dia. Karena itu adalah komitmen dia dengan Tuhan, Bapak Ibu. Lalu saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya, karena dia ingin mendapatkan Delilah sepenuhnya, dia sampaikan kelemahannya. Saat itulah ya dia kalah, dia diserang. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kisah Simson ini menjadi pelajaran bagi kita. Kadang kita menjadi orang yang gak bisa mengendalikan diri karena tadi cinta. Cinta. Kalau Bapak Ibu ya kan, kalau yang udah bapak-bapak ibu-ibu, alah cinta. Ya ngerti cinta cuma anak muda wah. Pasti udah 5 tahun 7 tahun nikah pasti kalau ngomongin cinta, ke jurang aja lah gitu kan Bapak Ibu. Kalau yang saya dengar biasanya ya kan. Kalau udah 7 tahun nikah, 8 tahun, 10 tahun nikah, nikah. Cinta apa itu cinta? Uang katanya kan gitu. Pasti gitu Bapak Ibu. Ya itu bercandaan aja. Tapi yang jelas kita tidak lagi bicara tentang cinta tapi komitmen. Itulah yang harus dibangun oleh tadi Simson. Cuma Simson tidak melakukan itu. Dia tidak membangun komitmennya dengan Tuhan. Ini rahasia kita ya. Dia tidak berkomitmen. Akhirnya untuk mendapatkan cinta, dia kasih tahu kelemahannya. Saat itulah dia gugur Bapak Ibu. Lalu siapa lagi tokoh Alkitab yang tidak bisa mengendalikan dirinya? Daud. Ya kan? Saat itu Daud itu mengambil Betsheba. Mengambil Betsheba dari Uria. Uria adalah seorang panglima perang. Ya kan kembali untuk merefresh kita. Kadang kita lupakan kisah-kisah Alkitab ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saat itu Daud itu melihat Betsheba sedang mandi. Lalu kebusukan hatinya bilang bahwa saya menginginkan Betsheba. Saat dia mengetahui Betsheba ini sudah menikah dengan seorang panglima perang yang bernama Uria. Maka dia set. Karena di perang itu tidak mungkin tidak ada yang mati Bapak Ibu. Pasti ada yang mati. Siapa yang mati? Garisan paling depan.
Maka dari itu Daud dengan liciknya dia buat formasi Uria menjadi orang yang paling depan. Di barisan paling depan. Sehingga mati. Lalu Daud ini mengambil Batsheba sebagai istrinya. Lalu dia ditegur Tuhan. Karena dia mengambil satu-satunya harta, satu-satunya kemegahan yang dimiliki seseorang. Itulah dia tidak bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu tahu apa hukumannya yang harus didapatkan Daud? Keturunannya mati Bapak Ibu. Sebesar itulah konsekuensi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri. Daud setelah mengambil Batsheba dari Uria dengan cara yang licik, dengan cara yang kotor, manusia itu nggak tahu Bapak Ibu. Bagaimana manusia tahu bahwa Daud itu merencanakan kematian kepada Uria? Nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Karena apa? Tadi, dasar yang tadi. Semua orang tahu di dalam peperangan pasti ada yang mati, nggak mungkin tidak. Apa konsekuensinya tidak dapat mengendalikan diri? Keturunannya mati. Di saat itulah Daud berduka. Daud berkabung dan minta ampun sama Tuhan. Dan apakah dia bilang dia marah kepada Tuhan? Enggak, dia mengakui dosanya sehingga ada pertobatan. Tadi malam kita sama pemuda membahas tentang sebuah pertobatan. Pertobatan itu dimulai dari sebuah pengakuan. Pengakuan dosa kepada Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Jadi kalau kita nggak pernah mengaku dosa Bapak Ibu, sehingga nggak ada pertobatan. Kalau kita cuma ngomong aja nih dalam hati, saya udah bertobat gitu, nggak ada, omong kosong. Kalau kita udah bilang sama Tuhan, Tuhan dosa saya ini, salah saya ini, saya berjanji Tuhan. Saya berjanji, saya bertobat. Kita bilang sama Tuhan, apa dosa kita? Itulah pengakuan. Maka Daud pun lakukan hal demikian Bapak Ibu. Dia bertobat lewat pengakuan dosanya. Nah, ada satu tokoh lagi yang cukup mengambil perhatian saya, ada namanya Akan. Akan ini adalah salah satu bangsa Israel gitu ya, salah satu orang dari bangsa Israel. Dia saat itu kan peperangan itu menjarah barang begitu ya. Ada 1, 2, 3 hal yang menjadi pantangan. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Termasuk mencuri barang jarahan. Dia gak bisa mengendalikan dirinya Bapak Ibu. Sehingga waktu dia mengambil jubah, perak, emas, dikatakan dalam firman Tuhan, Akan ini menaruh di bawah tendanya. Jadi beneran memang niat nyuri, begitu. Tahukah kita apa yang dia harus dapatkan konsekuensinya? Apakah hanya dia yang akan menerima konsekuensinya? Firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, dia, istrinya, anak-anaknya mati. Sehingga kita harus berpikir tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan harus 1000 kali saat kita tidak mengendalikan diri. Kenapa? Karena ternyata konsekuensinya itu tidak hanya pada kita. Bisa turun pada keluarga kita Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita dalam menjadi anak-anak Tuhan harus bisa mengendalikan diri. Kalau kita bilang gak apa-apa dosa, ya surga masing-masing kok. Kan gitu ya. Surga gak boncengan. Tapi ya itu. Akan namanya Akhan. A-K-H-A-N. Akan itu membawa keluarganya ke dalam maut. Jadi kalau kita saat mau bertarung dengan pengendalian diri kita, ingatlah bukan hanya kita yang akan menerima konsekuensinya, tapi keluarga kita. Yang setuju dan mau sama-sama bertobat dengan saya, katakan haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir itu ada Yudas. Kalau Yudas kita sama-sama tahu ya, dia mengambil uang dari perbendaharaan. Dia adalah murid Tuhan yang paling keji dari soal uang. Dia mencuri dari perbendaharaan, bahkan dia bilang ada orang yang mau melakukan
suatu hal kebaikan kepada Yesus, dia mau mengorbankan, dia mencuci, membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi yang paling mahal. Saya pernah hitung, itu menurut kurs Indonesia, satu botolnya itu sekitar 300 sampai 400 juta Bapak Ibu. Makanya saat itu Yudas bilang, masa dia buang-buang uang sampai ratusan juta gitu hanya untuk membasuh kaki Yesus. Kalau kita manusia mendengarnya, kita akan bilang, benar juga ya. Yudas bilang, kan lebih baik kita bagikan kepada orang-orang miskin. Dia tambali orang-orang miskin itu Bapak Ibu. Rambut sama hitam, kita bisa melihat apa yang terjadi, tapi Yesus bisa melihat hati kita. Puji Tuhan. Kalau kita berpikir apa yang kita lakukan orang lain gak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu Bapak Ibu. Yudas pun demikian. Dia bilang, terlalu boros. Lebih baik kita berikan kepada orang miskin. Apa kata Yesus? Orang miskin akan selalu berada bersama-sama dengan kamu. Tapi aku tidak. Sanjungan itu penting sehingga Tuhan bisa melihat mana orang-orang yang benar-benar mengasihi Yesus. Itulah dia gak bisa mengendalikan dirinya, Yudas. Dia mengambil uang dari perbendaharaan, dia tamak secara keuangan. Saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hati kita Bapak Ibu. Saya gak paham kecuali Bapak Ibu menceritakannya. Tapi yang jelas pengendalian diri dalam segala pergumulan yang ada di dalam hatimu, hati saya, hati kita semua, itu harus kita kelola dengan baik. Karena dikatakan dari Amsal 16 ayat 32, boleh dibantu Kakak Tiur, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Jadi dua hal. Satu, kita harus sabar. Yang kedua, kita harus menguasai diri. Kita tadi, jangan kita kayak Yudas yang tamak soal uang. Begitu. Jangan kita kayak Akan yang tamak soal barang-barang. Klepto gitu ya, pengen aja punya. Jangan kita tamak seperti Daud yang dia menginginkan istri orang lain Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Tapi apakah Daud hanya punya dosa itu? Tidak. Dikatakan dalam firman Tuhan pun di 1 Samuel 24 ayat 6 sampai 7, dia dapat menguasai dirinya dalam hal apa? Jadi kalau Bapak Ibu punya kelemahan di satu sisi, jangan langsung justifikasi diri kita ini adalah orang yang berdosa, yang tidak layak, tidak pantas. Salah Bapak Ibu. Kenapa? Daud pun demikian. Mungkin di satu sisi Daud itu gak bisa mengendalikan dirinya soal perempuan. Soal Betsyeba. Tapi saat dia berhadapan dengan Saul, saat Daud diburu oleh Saul, saat Saul tidak sadarkan diri, dia sedang tidur, Daud tidak membunuh Saul, padahal dia punya kesempatan. Daud tidak membunuh Saul. Itulah bukti bahwa dia dapat mengendalikan dirinya. Dicatat oleh firman Tuhan, Daud katakan, aku tidak akan menyentuh, ya kan? Aku tidak akan menyentuh hambanya yang diurapi. Orang yang dipilih Tuhan, yang sudah diurapi Tuhan, saya tidak akan menyentuhnya. Meskipun orang itu berusaha untuk membunuh saya. Saya punya kesempatan untuk membela diri, untuk membunuhnya, tapi Daud tidak melakukan itu. Dari sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kalau kita punya satu kelemahan, jangan langsung justifikasi kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak, sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita bertobat pada kelemahan kita yang itu. Jangan sampai kelemahan yang satu menggugurkan kekuatan kita yang lain. Mungkin kita lemah kalau kita lagi susah gitu ya, lagi ada masalah rumah tangga,
kita lemah. Tapi kita pintar gitu cari uang. Contohnya ibu-ibu. Kita kayaknya langsung gampang sedih gitu. Kalau ada masalah rumah tangga. Tapi kalau nyari uang saya pintar gitu. Ya udah, jalankan saja. Itu adalah anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Sebagai ibu-ibu, gak apa-apa. Kita bergumul terhadap rumah tangga kita. Begitu juga dengan hal yang lain. Kalau kita lemah dalam satu hal, kaum bapak, ya kita bergumul terhadap satu hal itu aja. Jangan biarkan Tuhan saya lemah dari situ, saya gak layak ke gereja. Saya gak layak Tuhan. Aduh saya merasa orang yang paling berdosa deh. Mungkin kita di kantor nyuri gitu ya, curang dan sebagainya. Terus kita bilang Tuhan saya gak ke gereja, saya gak layak lah Tuhan. Ya aja masih kerja gak jujur dan sebagainya, gak apa-apa. Bergumullah akan itu. Supaya suatu saat Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Karena dikatakan kalau perubahan itu bisa terjadi di dalam orang yang keadaan tidak aman. Nah, kalau kita Bapak Ibu merasa tidak aman, di situ kadang kita sulit sekali untuk mengendalikan diri. Contoh, ekonomi kita stabil, tiba-tiba tidak ada pemasukan. Nah, harusnya kan kita ngapain? Cari uang. Tapi kenyataannya apa? Kita marah-marah. Kita gak bisa mengendalikan diri kita. Kita sebenarnya aman-aman aja, tiba-tiba ada masalah di kantor. Harusnya apa? Kita bicarakan di kantor itu dan selesaikan masalah itu di kantor. Di rumah kita gak marah-marah. Tapi kenyataannya apa? Kita di rumah jadi marah-marah. Kenapa? Karena tadi orang itu bisa berubah yang tadinya lemah lembut, sabar, penyayang. Saat dia diperhadapkan dalam kondisi yang tidak aman, dia akan berubah. Disitulah buah roh itu harus kita terapkan, yaitu pengendalian diri. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nanti saat 2:10 malam, apalagi sekarang itu sering hujan ya Bapak Ibu ya. Sering hujan, daging ini lemah selemah-lemahnya. Kita akan bilang Tuhan hujan, Tuhan dingin, Tuhan saya capek habis kerja. Pasti itu yang keluar. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri kita. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saat kita sudah mulai lemah, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Tuhan dingin, terus langsung berdoa. Tuhan kuatkan saya, berangkat gitu Bapak Ibu. Tuhan saya capek, berdoa, langsung berdoa. Supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah dikuatkan, maka kita akan datang sama-sama beribadah 10 malam pencurahan Roh Kudus. Itulah jawaban dari pengendalian diri tadi. Kan akan menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana cara mengendalikan diri? Ya tadi firman Tuhan. Berdoalah. Puji Tuhan. Setiap pergumulanmu Bapak Ibu, teman-teman pemuda, jangan khawatir, jangan lemah, jangan bimbang. Saat kita mulai gusar, berdoalah. Firman Tuhan katakan demikian. Berdoalah supaya kamu jadi tenang dan dapat mengendalikan diri. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan pada hari ini, kita sudah merenungkannya. Kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri dalam segala kelemahan kita. Sekali lagi saya sampaikan, saya nggak tahu apa yang menjadi kelemahan Bapak Ibu. Segala pergumulan Bapak Ibu, kendalikanlah dirimu. Jadilah tenang, supaya tenang itu dapat beroleh kemenangan. Puji Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan,
Dibentuk oleh Tuhan itu bukanlah mudah, bukanlah enak. Tapi kuncinya kita dapat memberikan hati kita dengan penuh kepada Tuhan. Kita dapat mengendalikan diri, kita harus menghilangkan ego kita Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan, minta untuk dibentuk agar dapat mengendalikan diri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuk urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak. Pakailah sesuai rencana. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan, ku mau sepertimu, mau sepertimu. Bentuk kami Bapa, sempurnakan dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan diri kami Bapa secara utuh kepadamu. Biarlah Tuhan yang pakai kami, Tuhan yang bentuk kami Bapa menjadi bejana yang begitu sempurna, yang dapat dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kemurahan Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada hari ini. Kuatkan kami Tuhan. Kami masing-masing memiliki pergumulan. Kami masing-masing memiliki kelemahan kami. Tapi firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kami. Kendalikanlah dirimu Bapa. Kendalikanlah dirimu kata firman Tuhan. Maka hari ini kami mau belajar untuk mengendalikan diri kami Bapa. Jangan biarkan kami berlarut-larut dalam kesedihan kami. Jangan biarkan kami berlarut-larut dalam kemarahan kami Tuhan. Jangan biarkan kami larut-larut dalam kekecewaan kami. Karena kami tahu Bapa, Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah sumber pengharapan kami Bapa. Tuhanlah batu penjuru kami. Tuhan yang akan memenangkan kami dalam setiap peperangan kami. Tuhan, kami tahu saat kami mengendalikan diri kami seperti tembok di kota yang begitu kokoh yang dapat melindungi Tuhan, dapat membangun diri kami Tuhan. Sehingga saat kami dapat terbangun, Tuhan boleh pakai kami untuk membangun orang lain, untuk menjadi alat kemurahan Tuhan, untuk membangun iman orang lain Bapa, menjadi kesaksian yang hidup Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, kami mau memberikan diri kami kepada Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, urapi kami Tuhan Yesus. Kami mau diurapi Tuhan, kami rindu untuk diurapi oleh Tuhan. Yesus, 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 urapi kami Bapa. Yesus, urapi setiap hamba-hambamu di tempat ini yang merindukan pengurapan Tuhan, yang merindukan urapan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Bapa, Roh untuk menurut, tapi daging kami Bapa, kami gak mau dilakukan semuanya dengan daging kami Bapa. Kami mau melakukan semuanya dengan tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus-Mu Bapa. Roh Kudus,
Roh Kudus, kuatkan kami Tuhan. Urapi kami Bapa, urapi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Kami boleh melakukan buah-buah daripada roh Tuhan. Yesus yang baik, Tuhan Yesus, anugerahi kami dengan urapan daripada Roh Kudus Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus hanya tinggal pada tubuh yang layak, tubuh yang kudus, tubuh yang suci Bapa. Kami minta ampun, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Bapa. Roh Kudus, hinggaplah atas kami, hinggaplah atas kami Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Yesus yang baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus Allah kami. Yesus, 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 Yesus. Kami gak mampu melakukan apa-apa tanpa Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami Bapa mengesampingkan kedagingan kami. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan. Urapi kami Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya lewat Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan bagi kami Bapa. Tuhan akan membukakan jalan setiap yang tertutup Tuhan. Segala pergumulan kami. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengampuni Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami boleh beroleh kehidupan yang kekal. Kami boleh beroleh kedamaian sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, apabila pada jemaat Tuhan, dari kami semua Bapa yang ada di tempat ini memiliki pergumulan keluarga Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkan keluarga kami Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Hanya kepada Tuhan lah kami boleh berserah. Tolong kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami Bapa. Jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan. Kami mau membahu satu dengan yang lain. Kami percaya Bapa, setiap doa kami menjadi doa yang hidup, yang akan mengetuk pintu hati Tuhan, memenangkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada permasalahan ekonomi dari diri kami, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang bukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami Bapa. Firman-Mu Bapa yang menjadi amin bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membuat kami jatuh. Tuhan Yesus, pulihkan kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan Yesus. Yesus, pulihkan kami. Jawab setiap pergumulan doa-doa daripada hamba-Mu. Cepat-cepat Tuhan di tempat ini. Segala pergumulan pemuda-pemudi Bapa dalam pekerjaan, berkati Bapa. Bukakan jalan bagi hamba-hamba-Mu supaya pemuda-pemudi beroleh pekerjaan yang pantas dan layak bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan melalui Roh Kudus-Mu membukakan jalan bagi pemuda-pemudi yang di Sidang Bogor. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan, kuatkan Bapa setiap orang tua dapat mendidik dengan baik yang dibantu oleh guru-guru sekolah. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu. Kami serahkan tubuh kembang anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja supaya mereka boleh tumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh tumbuh menjadi alat ya Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan. Kami gak punya apa-apa Bapa, tapi kami berdoa kepada Tuhan. Kami saksikan kami dan keturunan kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami dan keturunan kami akan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Bapa, jangan biarkan pergumulan-pergumulan kami membuat kami jauh daripada Tuhan, membuat kami jatuh Bapa. Engkau berjanji Tuhan tidak akan memberikan kami masalah yang lebih besar daripada kekuatan kami. Tuhan tidak akan memberikan ujian yang lebih besar daripada kemampuan kami Bapa. Tuhan, kuatkan kami Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa,
Kuatkan kami kalau kami seringkali meremehkan Tuhan. Kami merasa dan berpikir bahwa Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Kami mengutamakan kekuatan kami untuk memecahkan masalah kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami Yesus. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Mulai hari ini, ambil alih tubuh kami Bapa. Ambil alih jiwa kami Tuhan. Biar kami boleh beroleh setiap anugerah daripada Tuhan. Perkenanan daripada Tuhan boleh turun dan hinggap atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menilik hati kami. Apakah setiap kami boleh benar-benar mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami berdoa Bapa untuk lingkungan kami. Kami berdoa untuk negara ini, bangsa ini. Kami berdoa bagi pemerintahan ini Bapa. Biarlah semuanya Tuhan yang kelola sedemikian rupa. Sehingga kami anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan nyaman. Boleh beribadah dengan baik Tuhan Yesus. Karena kami boleh rukun bertetangga satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu. Disempurnakan selalu. Sempurnakan. Memuliakan, memuliakan. Mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu. Disempurnakan selalu. Sempurnakan. Perbarui kami Bapa. Perbarui kami hari demi hari Tuhan Yesus. Kami mau seperti Tuhan. Kami mau Bapa. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu. Disempurnakan. Sempurnakan selalu. Mari jemaat Tuhan dan hamba-hambanya kita bersatu dalam doa Bapa kami di dalam sorga. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk dan hamba Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dengan yakin katakan aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku. Pujilah Tuhanku, pujilah selalu. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhan yang baik buat kita.
persembahan kita yang terakhir dan bersalam-salaman dengan hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Mari nyatakan dengan pujian, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita sampai dengan hari Kamis nanti. Katakan, bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah di dalamku, kan menari seperti dan menari. Mari menari dengan Tuhan. Kan menari seperti dan menari. Seperti dan menari, katakan ratapanku telah kau ubah, ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian, ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian, menari-nari hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanku. Semampu yang tak dulu bukan, sekarang menjadi nyanyian pujian. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan nyanyi lagi kemenangan Sang Pemenang. Rayakan dan nyanyi lagi dengan Allah Sang Pemenang. Bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah, mari menari dengan Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus kita. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti. Bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan hadir bagi kita pada hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.